ayat yang sebelum-sebelumnya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ke situ kembalinya. Jadi untuk memastikan bahwa Nabi Adam itu memang bakal jadi khalifah pertama ya. Tapi saya ngomong khalifah di sini nggak ada kaitannya dengan khilafah ya, nggak ada kaitannya sama sekali. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Saya ulangi begini. Sekarang kita ambil pendapat yang dua orang aja, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini masih di surga ya, masih di surga. Berbuat kesalahan lah, tergoda oleh iblis, disuruh turun ke langit. Ini belum ke bumi ya. Disuruh turun kemana? Ke langit, belum ke bumi. Nah ketika ada di langit, Nabi Adam dan Siti Hawa merenung. Ini kita disuruh turun dari surga ke langit karena kita tergoda oleh iblis. Udah beberapa saat di langit, disuruh turun lagi sama Allah ke bumi. Kok udah dapat hukuman dihukum lagi? Padahal kan udah kan? Udah, tapi dihukum lagi. Nah hukuman yang kedua yaitu disuruh turun lagi yang kedua ke bumi, itu untuk memastikan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bakal pasti jadi khalifah. Karena kalau nggak disuruh turun lagi, ya nggak akan ada kita sekarang, nggak akan. Kita ini nggak akan ada, ya nggak akan ada. Nah ini kepada yang menyatakan pendapat bahwa hukuman disuruh turun itu terjadi dua kali. Ketika ada pertanyaan, kenapa udah dihukum lagi gitu. Gambaran analoginya, perbandingan ke kehidupan kita sehari-hari gini. Anak kita berbuat salah nih, ya anak kita berbuat salah. Kita hukum yang pertama. Tapi kemudian kita hukum lagi yang kedua. Pasti hukuman kedua yang kita kasih ke dia ada apa nih? Ada tujuan. Terutama pastinya tujuan yang terbaik. Pasti ada tujuan yang terbaik. Pasti itu. Nah itu udah terjadi di masa Nabi Adam yang Allah beri hukuman kepada Nabi Adam. Jadi satu perbuatan kesalahan dikasih hukuman dua kali. Hukuman yang kedua ini maksudnya untuk memastikan pasti setelah itu ada sesuatu yang terbaik. Pasti itu ya, pasti. Bisa dimengerti? Bisa ya? Nanti inilah kita mendakarokan. Pernah terjadi sama anak saya gini, saya suruh ngaji, habis subuh nggak ngaji, ya, habis subuh nggak ngaji. Di antaranya hukuman itu saya suruh dia ngapal surah-surah pendek, Terus setelah itu saya kasih hukuman lagi yang kedua. Di antaranya suruh buang sampah. Nah di sini tujuan saya tentunya yang pertama biar dia tahu bahwa ngaji habis subuh itu betapa sesuatu yang paling penting, sehingga hukumannya dua kali saya kasih. Gitu kan? Bisa ngerti kan nih? Sekarang kira-kira bapak-bapak pernah nggak ngasih hukuman dua kali ke anak, padahal satu kali kesalahan yang dia lakukan? Pernah nggak? Nggak pernah. Baik banget itu orang tuanya. Baik banget, mudah-mudahan jadi baik anaknya ya. Bukan berarti berbuat salah nggak diinin ya. Jadi setiap orang tua yang memberikan hukuman dua kali terhadap anaknya melakukan kesalahan padahal cuma satu kali, nah itu hukuman yang kedua untuk memastikan kepada dia bahwa
setelah itu pasti ada sesuatu yang terbaik buat dia gitu. Pasti itu ya. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Adam alaihis. Hukuman pertama Allah suruh turun dari surga ke langit. Udah tuh hukuman pertama. Udah katakanlah gini, di langit Nabi Adam udah lega gitu ya. Waduh, kita udah dihukum nih Siti Hawa sama Allah nih. Disuruh turun dari surga tapi masih mending ke langit gitu umpama ya. Tapi kemudian ada perintah lagi, turun lagi nanti ke sana ke bumi. Nah, disuruh turun ke bumi sama Allah SWT untuk memastikan bahwa memang Nabi Adam itu bakal jadi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah, itu dia. Coba kalau Allah nggak suruh turun lagi hukuman kedua ke bumi, ada kita sekarang? Nggak akan ada ya. Kemungkinan nggak akan ada, kemungkinan ya nggak akan ada kita, nggak akan ada ilmu pengetahuan, nggak akan ya. Belum tentu kita keturunan dari ya, nggak ada lah pokoknya ya, nggak ada. Ya gimana kalau nggak diturunin ke bumi, khalifah nggak ada, cara memimpin gimana nggak tahu ya kan. Cara ngubur juga kita nggak tahu, iya kan? Nggak tahu. Emang kita tahu ngubur orang mati dikubur itu dari siapa awalnya? Dari burung, ya? Iya, dari burung. Dari burung ya? Iya, dari burung. Mungkin ketika itu ya, kalau nggak ada burung Allah nggak kasih itu siapa? Allah nggak kasih si Qabil ya. Si Qabil kan yang ngebunuh Habil. Itu Habil kan dibawa-bawa awalnya sama dia. Digendong, dipangku ya, dipanggul di sini. Terus begini, wah, macam-macam deh tuh ya. Ribuan tahun, itu ada riwayat ulama mengatakan ribuan tahun. Kira-kira apa rasanya itu? Baunya gimana tuh jenazah ya kan? Dia kesini dibawa, tiba-tiba dia masuk di bawah pohon rindang. Di situ ada burung gagak berantem, ya. Yang satu mati kalah. Nah, burung gagak yang menang ngegali. Itu jaraknya dari burung gagak yang menang ngegali kubur ke musuhnya yang mati ya, ada jarak lah ya. Ada jarak. Udah digali itu kuburan, ditarik sama burung gagak yang menang, dikuburin, dipendam, ditutup lagi apanya. Oh, dari situlah akhirnya si Qabil terinspirasi untuk mengubur manusia dari binatang, ya kan? Nggak tahu kita. Baru kalau masalah keranda, tahu keranda ya? Nah, itu kalau keranda diantaranya ada kisah emang dari Siti Fatimah ya, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Beliau pada saat itu ngomong kepada siapa ya, nama sahabatnya perempuan, saya lupa. Jadi Siti Fatimah ngomong, waduh, kalau gua nanti mati gimana nih ya, kalau gua nanti mati gimana nih, bakal susah ini ya. Terus aurat gue jadi kelihatan. Jadi Siti Fatimah masih memikirkan ketika beliau nanti wafat jangan sampai auratnya terlihat. Jadi ketika itu lewat ada iring-iringan jenazah. Tuh, gue pengen bisa dibikin kayak gitu tuh. Itu bukan dari kota Madinah, bukan dari kota mana lewat ke situ. Mungkin mau dikubur di Baqi atau gimana gitu ya. Nah, akhirnya diusulkan, ya diterima ya. Nah, itu akhirnya sampai sekarang. Nah, itu dia, paham ya? Jadi hukuman 2 kali karena melakukan kesalahan 1 kali, yang pasti tujuan hukuman kedua untuk memberikan yang terbaik.
ada juga yang mengatakan turunlah kalian. Itu berarti turunlah kalian untuk Nabi Adam, Siti Hawa, dan juga keturunan-keturunan yang udah ada. Ya, pada saat itu yang ada di surga cuma ada 2 anaknya, yaitu Qabil dan Iqlimah. Ya, Qabil dan Iqlimah. Terus ketika di dunia Habil dan Labuda. Ya. Iqlimah ini cantik. Qabil biasa aja. Habil ganteng, Labuda biasa aja. Nah, di situ berlaku pernikahan silang. Qabil nggak mau. Gue dapat bini yang dah. Kondangan. Makanya kalau Sekarang gitu Pak, makanya. Iya ya, cantik atau enggak masing-masing ya. Cantik atau enggak masing-masing ya. Jangan menilai cantik atau enggak orang lain ya, jangan. Masing-masing menurut suaminya itulah istri dia yang tercantik untuk dirinya, ya. Jadi kalau ngutip ucapan Gus Baha, apa kata beliau? Orang alim punya istri cantik itu ada sanadnya jelas, ya. Sanadnya jelas. Cantik masing-masing ya. Relatif. Istrinya cantik pasti yang tercantik untuk suaminya. Jadi semuanya juga punya istri cantik. Nggak ada yang nggak cantik. Ya. Begitu juga istri punya suami semuanya ganteng. Udah ya. Jadi keturunan Nabi Adam, itu tadi hikmahnya. Makanya ada hukuman kedua, Nabi Adam dan Siti Hawa disuruh turun ke bumi. Coba kalau nggak ke bumi, kita nggak ada. Apalagi sampai bisa baca karaoke gini, nggak ada, ya, nggak ada. Kayak kemarin Pak Pariman ngirimin itu ayam bakar, kakak, nggak ada itu, nggak akan sampai. Bagi si ada acara dia nggak datang. Udah makan Pak Yai. Oh, udah makan udah. Udah makan dia. Dapat juga dapat. Iya, takut tuh nanti bisa ngomong enggak makan. Capek Pak. Ya. Nah, jadi kemungkinan yang disuruh turun itu bukan hanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, di sini berarti dalam ilmu tafsir itu berlaku gini, dalam ilmu tafsir. Disebut satu bisa buat 2. Disebut 2 bisa buat 1. Disebut 2 bisa buat 3, disebut 3 bisa buat 2, bisa buat 1 tuh. Emang begitu ilmu ya. Bahkan dalam ilmu balaghah ada lagi zikrul kulli wa iradatul kul. Disebut semua tapi maksudnya sebagian. Zikrul kulli wa iradatul ba'd. Disebut semua maksudnya sebagian. Contohnya gini. Katakan kita bilang ini. Pukul tuh kucing, ya bocah kecil 1 tahun 2 tahun ya. Pukul tuh kucing, ya sekencang-kencangnya dia gimana nggak apa-apa kan gitu ya. Kita ngomongnya kucing, berarti kalau ngomong kucing apa? Semua, dari mulai ujung buntut sampai ujung kepala. Tapi kenyataannya dipukul sama anak kita apanya doang? Pantatnya doang kan? Berarti menyebut semua kucing secara keseluruhan kita suruh pukul, tapi yang dipukul sama anak kita sebagian. Nah, zikrul kulli wa iradatul ba'di, disebut semua tapi maksudnya sebagian. Tuh gitu. Hujan nih gede nih, ya hujan gede. Kebetulan di rumah kita ada pancoran gitu, air turun. Kita bilang mana kita, no air hujan di luar apa? Tadangin. Loh, hujan banyak banget depan rumah. Paling ditadangin yang mana? Pancoran doang. Iya kan? Iya, anak itu juga paham. Masa hujan di luar rumah semuanya mesti ditadangin? Iya kan? Lah iya. Itu ada loh, di ilmu itu ada ya, di ilmu syariat ada. Ilmu balaghah, ilmu tafsir tuh. Makanya memahami ayat-ayat Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, kalau nggak punya ilmu yang lain jangan dah, ya, jangan. Minimal tuh nahwu sorof,
Ya, minimal nahwu sorof. Kagak bisa nahwu sorof, udah jangan mahamin Quran sama hadis sendiri dari terjemah. Makanya dawuhnya Mbah Yai Gusmus, kata beliau, bahasanya gini, bahasanya saya pahami. Itu orang gimana sih? Nahwu sorof kagak ngerti, mau ngomong kembali ke Quran dan hadis, nggak usah percaya ulama. Gimana itu? Kata dia. Ya, kata beliau gimana? Oke lah, kita terima statement dia benar. Kalau dia memang mau menerima Quran dan hadis, harus belajar. Ada nggak perintah belajar dalam Quran dan hadis? Ada kan? Kan kata dia jangan ikutin ulama. Ulama itu pasti salah. Kalau Quran dan hadis pasti udah ikutin aja Quran hadis gitu kan. Oke lah kita benarkan ya. Oke lah kita benarkan pendapat dia. Ya berarti dia harus ngikutin konsekuensinya, harus belajar atau ngaji. Terus juga perintah ada ngaji nahwu sorof. Kenyataannya apa? Dia lakuin nggak? Tuh kan nggak konsekuensi dia. Iya kan? Nggak konsekuensi. Makanya itu pertama kali yang mengucapkan kembali kepada Quran dan Sunnah, jangan ikutin ulama, itu sebetulnya pendeta Nasrani. Saya lupa tahunnya, namanya Hilton Gibbs. Ya, Hilton Gibbs namanya. Tuh dia tuh yang pertama kali bahasanya apa itu? Menginstruksikan lah gitu ya. Mencetuskan istilah bahwa kembalilah ke Al-Quran dan hadis. Kearab-araban kan? Kayaknya kesannya mantap kan? Oke kesannya. Oh iya benar juga ya, iya. Benar, iya. Ya udah, konsekuensinya ente harus belajar nahwu dan sorof. Karena perintah belajar nahwu dan sorof dalam Quran itu dan hadis pasti ada. Pasti ada, ya, sekalipun pasti pengertiannya secara tidak langsung, apalagi langsung. Gitu. Tapi kenyataannya mereka belajar. Nah, itu. Ya. Sedang mencoba menghubungkan kembali, muter aja. Jelek di sini. Udah ada lagi. Jadi kembali ke ini, ke tafsir ya. Kembali ke tafsir. Padahal kenyataannya cuma dua, Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi maksudnya buat semua. Padahal kita belum terlahir ketika itu, masih ada di alam ruh lah gitu ya. Nah itu ada dalam ilmu agama, ada bahasan begitu. Dan tanpa disadari kita pun padahal melakukan hal itu di dunia. Tapi kadang-kadang kitanya nggak mau menerima ya. Ya itulah manusiawi namanya juga ya, manusia. Begini lagi sedang mencoba menghubungkan kembali. Fa imma yatiyannakum minni hudan. Makanya ditafsirkan oleh Syekh Nawawi, jika datang kepada kalian dariku petunjuk. Nah, yatiyannakum di situ ada nun taukid, berarti menegaskan. Jika datang kepada, dan itu pasti datang gitu ya. Minni dariku kata Allah, hudan petunjuk. Petunjuk ini namanya apa sih kalau petunjuk? Yang memberi petunjuk orangnya. Yang dikasih petunjuk orangnya juga, ada objek, ada subjek. Berarti petunjuk itu keterangan. Ya. Jadi kata Allah, jika datang kepada kalian, dan pasti ada, kata Allah, jika datang kepada kalian dan pasti bakal datang dariku petunjuk. Apakah itu petunjuknya keterangan? Apakah itu objek, ya, ataupun subjek? Kalau objek berarti apanya? Iya, enggak yang dituju. Ya, dituju. Kalau subjek orangnya. Jadi kalau ada petunjuk dariku itu pasti ya, pasti kata Allah. Makanya nggak ada alasan siapapun nanti ketika di hari kiamat kita menolak. Saya nggak tahu, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi petunjuk itu bisa berupa apa? Keterangan, bisa juga subjek yang membawa petunjuk itu.
bisa kitab, bisa juga rasul. Ya, bisa kitab, bisa juga rasul. Kalau kembali ke dalil, bisa dalil akli, bisa dalil nakli. Nah, ingat nih. Dalil bentuknya ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil akli itu rasional, ya. Rasional itu dalil akli. Tapi jangan lupa ada juga yang irasional. Nah, kalau nakli, Quran dan hadis. Pasti itu ada dalil, kata Allah, pasti. Nah, minni dariku ini menunjukkan perbuatan seluruh manusia itu ada yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini, kalau dikaitkan ke masalah tauhidnya, ya, kalau dikaitkan ke masalah tauhidnya, diantaranya gini, diantaranya bahasan tentang perbuatan. Kalau ahli sunnah wal jamaah, memang semua perbuatan baik buruk adalah dari Allah Subhanahu. Tetapi kita dikasih kemampuan untuk memilih. Jadi ketika kita berbuat salah, kita nggak bisa nyalahin Allah, ya, nggak bisa. Jadi jangan gimana Allah aja, saya mau begini ya gimana. Ini buat kita manusia awam ya. Lain nanti kalau udah tingkat keilmuannya tinggi ya, untuk para sufi dan lain sebagainya. Beda dengan pemahaman Jabariyah sama Qadariyah. Kalau mereka gimana Allah aja, nah itu Qadariyah. Jabariyah, ya gua sendiri yang bisa melakukan. Tapi ahli sunnah enggak. Kita dikasih kemampuan oleh Allah SWT untuk memilih. Makanya ada istilah ikhtiar. Ya, ikhtiar. Ikhtiar itu pengertiannya apa? Ikhtiar memilih yang terbaik, ya, itu ikhtiar. Usaha, iya, usaha untuk memilih yang terbaik. Apa sholat istikharah? Ayo coba, apa pengertian sholat istikharah? Sholat untuk meminta yang terbaik. Iya, sholat yang meminta untuk yang terbaik. Bukan sholat untuk meminta pilihan, bukan ya? Bukan, diterusin, sholat untuk meminta pilihan yang terbaik, begitu. Kalau ikhtiar, memilih yang terbaik, bukan minta. Kalau ikhtiar, memilih yang terbaik, ya, memilih. Berarti di situ ada pilihan. Nah, untuk memilih yang terbaik perlu ada usaha. Nah, makanya itu ikhtiar. Gitu. Kita masing-masing umpama bawa kendaraan nih, ya, katakanlah bersepeda. Ya, kita masing-masing bersepeda ke puncak. Gempur. Nah, oke, katakan sampai lah di puncak ya. Baru sampai mana? Uki naik mobil kijang lah, nyewa ya. Ya, mobil kijang ke puncaknya. Kijang Losbak. Jadi dinaikin semua itu sepeda ke kijang, ke sana naik mobil. Nggak, di sana orang masing-masing ikhtiar. Punya cara-cara yang terbaik untuk memilih yang terbaik supaya ketika istirahat sepedanya caranya gimana naruhnya nih. Ya kan? Ada yang cara naruhnya disenderin. Ada yang cara naruhnya masing-masing dah tuh. Nah, itulah yang terbaik buat dia, begitu ya udah begitu gitu. Jadi sebetulnya secara tidak langsung ketika lu ikhtiar apa? Ikhtiar dulu. Usaha dulu cari yang terbaik gitu. Maksudnya itu sebetulnya. Jadi ikhtiar itu bukan hanya berusaha untuk yang terbaik. Itu yang terbaik buat dia, begitu. Makanya ada istilah orang kalau udah ikhtiar, kalau udah usaha harus dihargai. Ya kan? Karena itu yang terbaik buat dia. Ya, itu yang terbaik buat dia. Ikhtiar itu yang terbaik. Itu ada usaha. Makanya sering diterjemahkan ikhtiar dulu, usaha dulu. Bener emang secara ilmu sorobnya. Ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaron, ibta'ala. Itu binanya mutawaah. Ada kerja, ada proses ya. Ada proses baru hasil. Nah, itu namanya ikhtiar.
ada proses usaha, dapat yang terbaik itu, ya udah itu yang dia dapat, ya begitulah ikhtiar dia. Itulah yang terbaik buat di. Kalau sholat istikharah, sholat meminta, ya, sholat meminta yang pilihan yang terbaik. Istakhara yastakhiru, itu tolabul fi'li, istaf'ala yastaf'ilu. Itu istikharatan istif'alan. Kaitkan dengan sorobnya, ya. Gampang nggak kira-kira belajar mau sorot? Gampang. Susah. Banyak susah. Ya, iya makanya. Susah gampang. Gitu makanya, ya. Nggak semudah membalikan yang dimudahkan untuk dibalikan. Apa kek termasuk diantara telapak tangan. Dah. Jadi kata Allah, jika datang kepada kalian wahai keturunan Adam, semua tanpa terkecuali muslim ataupun non muslim, pasti datang petunjuk dariku. Bisa petunjuk itu bentuknya keterangan, bisa juga subjek, orangnya. Di antaranya kalau keterangan berarti kitab, ya. Makanya dari zaman Nabi Adam itu bukan nama kitab sih, namanya suhuf. Apa? Suhuf. Suhuf terus sampai zaman Nabi Musa udah berubah. Ya, Nabi Daud dulu Zabur kitab, Nabi Musa kitab, ono Zabur, Nabi Musa apa kitabnya? Taurat. Terus Nabi Isa Injil, Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran. Dulu namanya suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu lembaran-lembaran, ya. Suhuf itu lembaran-lembaran. Jadi zaman Nabi Adam suhuf, ya, lembaran, tapi isinya tentang pedoman, ya, pedoman hidup, ya, pegangan hidup. Kita harus punya pedoman, harus punya pegangan hidup itu. Kemarin kita bahas sunnatullah enggak, sunnah rasul enggak, sunnah aulia enggak. Mesti mau megang apa, ya, mau ngikutin siapa. Jadi harus punya pegangan, harus yang ada yang bisa kita ikutin. Orang yang nomor satu yang ikutin pasti ikutin Quran, prakteknya ikutin hadis. Ya kalau kita Quran hadis gak bisa, ulama dah kita ikutin dah, ya. Ulama yang baik, ya. Ikutin ulama yang baik. Paham ya? Jadi kata Allah, fa imma yatiyanakum minni hudan, pasti kepada kalian wahai keturunan Adam petunjukku akan datang. Pasti itu, ya. Bisa berupa kitab ataupun rasul. Ya. Keterangan ataupun subjek. Terus atau disebut dalil akli ataupun dalil nakli. Paman tabi'ah hudaya. Nah, siapa orang yang ikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Berarti gini. Orang kalau sudah tenang menjalani kehidupannya, berarti dia sudah lebih banyak bisa mempraktekkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Entah petunjuk Quran, entah petunjuk hadis atau petunjuk para ulama. Tapi kalau kita kadang-kadang dalam menjalani kehidupan ini masih ada rasa gelisah, rasa resah, bingung, siapa lagi? Baper gitu ya. Itu berarti kita masih ada yang kurang, ya, masih ada yang kurang, bukan yang enggak, ya, masih ada yang kurang. Mungkin karena kita belum tahu, udah tahu tapi malas, bisa aja terjadi, ya. Jadi orang kalau udah ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung asli Quran dan Sunnah ataupun ulama, ya. Ulama yang benar-benar ulama, ya. Itu fala khaufun alaihim. Untuk menjalani hidupan masa yang akan datang nggak akan pernah rasa takut. Baik itu akan datang di dunia hari ini, besok, atau besoknya itu di akhirat kelak. Ya, fala khaufun, nggak akan pernah rasa takut, enggak. Kalau dia ikuti petunjuk Allah, baik petunjuk Allah secara langsung Quran dan Sunnah, atau secara tidak langsung ucapan para ulama. Ya kan? Contohnya kayak sekarang lagi begini nih. Kita semuanya yakin karena udah
new normal semuanya juga, yang penting peraturan-peraturan secara kedokteran kesehatan diikut. Nah itu berarti sama aja kita sudah mengikuti perintah Quran dan Sunnah, ya. Pakai masker, cuci tangan, itu kita berarti udah ngikutin perintah Quran dan Sunnah sekalipun secara tidak langsung. Apa Pak diantaranya? Jaga kesehatan, ya itu kan sama aja, ya. Makanya ada ulama wajib hukumnya kita mengikuti peraturan pemerintah. Wajibnya wajib syar'i udah. Berarti kalau wajib syar'i, kalau kita nggak ikutin pemerintah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dosa besar, ya. Paham ya? Walahum yahzanun. Apapun yang sudah hilang, dia nggak merasa sedih. Nah, apapun yang sudah hilang, dia nggak merasa sedih. Duh, gua nyesel tuh. Coba kalau kemarin gua nggak begini, nggak kemana-mana itu. Orang yang udah ikutin petunjuk Allah, masa yang akan datang dia nggak takut, yang udah lewat, nggak merasa besar. iya, nggak merasa kehilangan, nggak menjadi sedih, nggak galau. Nah, ada juga yang mentafsirkan nggak takut dan nggak sedih. Ini nanti, ini ada istilah gini, kematian akan disembelih. Kok kematian bisa disembelih ya? Kematian bisa disembelih, bukan main dah. Ternyata ada ya. Itu ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasai. Jadi kisahnya gini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terakhir ujung-ujungnya masuk ke surga ya. Sekalipun awalnya ke neraka dulu lah, mampir sebentar lah. Mampir sebentar. Jangan lama-lama Pak Ali. Ntar Pak Ali maunya lama-lama lagi. Mentang-mentang capek habis pedahan. Banyak artis masalahnya. Oh iya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya masuk ke surga ya. Jadi kalau ujung-ujungnya kita, semua hamba Allah yang masuk ke surga udah, yang masuk ke neraka juga udah. Nah itu kematian masih ada. Nah hadis ini dijelaskan sama Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kematian itu kalau masih ada ya kematian, itu penduduk surga yang udah di surga bakal takut katanya ya, bakal berkurang rasa syukurnya. Karena dia berpikir ya gue bakal mati juga dong udah di surga tuh. Mungkin untuk yang di neraka, lu bakal nemenin gua. Kata di neraka ya. Itu penduduk yang udah masuk ke surga udah habis semuanya masuk, yang ke neraka udah masuk, udah nggak ada orang nih, ya. Udah nggak ada orang itu udah, yang ke surga udah habis, yang ke neraka udah. Itu kematian masih ada. Ya, kematian masih ada. Yang bikin takut bukan orang di neraka, bukan. Yang di surga bikin takut. Jadi takut dia. Ya ini gua mati-mati juga ini mah. Katanya kekal gitu bahasanya ya. Katanya kekal, tapi itu matinya masih ada. Nah, makanya kemudian bahasa hadisnya summa yudbahu, kemudian kematian itu disembelih. Ya. Kematian dia main sembelih. Nah ini ada yang mengatakan yang menyembelihnya itu adalah Nabi Yahya bin Zakaria, ada juga yang mengatakan malaikat Jibril. Ya disembelih kematian itu. Ada ulama yang mengatakan hakiki, ya hakiki. Emang kematian seperti apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Jangan ditanya kematian seperti apa makhluknya ya. Ada juga yang mengatakan itu simbol, kematian itu disembelih simbol orang yang udah di surga akan selamanya di surga dalam keadaan hidup, yang di neraka akan selamanya di neraka ya hidup juga. Ayo udah tuh masing-masing merasakan udah. Ya kalau udah gitu udah yang di surga alhamdulillah tenang udah, kematian juga udah nggak ada. Nah kalau udah gitu tinggal dah kita yang di surga ya, ntar ngelongok dah ke bawah. Ini buat teman-teman yang pada ngerokok, berarti ke neraka dulu. Nyari api. Lah kan di surga nggak ada api ya. Lah api mah banyak di neraka, makanya
Kalau bisa udah berhenti ngerokok nih sekarang. Kalau gua korek buburnya. Enggak, itu contohnya ya, contohan ya. Kalau masa mau Enggak lah. mau ngerokok ya minta aja, kalau gitu minta sama malaikat apa, penjaga neraka, malaikat Malik. Mang, kalau bahasa Sunda ya, itu orang yang udah tua panggilnya Mang Malik. Iya. Penjaga neraka ya. Enggak. Kita dibantuin sama dia, dikasih pakai ini, Obor. pakai bambu. Yes. Kayak nyeget sedotan juga bisa, kan main dah. Ya. Nah, orang yang udah apa? Yang udah tenang ya, dengan ini beda-beda ya. Tapi kalau dia bisa melakukan bagian daripada hamba Allah yang menggantungkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan pernah takut ketika dia di kuburan, ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, terus nerima catatan ya. Itu nanti untuk masalah nerima catatan, ada yang nerimanya agak enak ya, nerimanya nggak enak, tuh lu ambil, atau nggak dilempar tapi dia ngambilnya begini belakangnya gini, gua ini berarti nggak enak nih, catatannya nggak enak. Kalau enak nih, oh iya terima kasih gitu. Itu berarti catatannya enak tuh, banyak enaknya ya. Tapi lebih nggak enak kalau dilempar catatan kita. Tuh ambil catatan lu tuh lagi di dunia tuh, agak pernah ada benernya lu mah kata malaikat. Malaikatnya salah itu, masa nggak ada bener sama sekali aja. Timbangan, kalau timbangan di dunia yang berat kemana? Ke bawah ya, yang enteng ke atas. Tapi kalau timbangan di akhirat yang berat ke atas, yang enteng ke bawah. Itu di akhirat ya. Kalau di dunia timbangan yang berat ke bawah, kalau di akhirat yang berat ke atas, yang enteng ke bawah. Jangan pakai akal ya, berkaitan dengan begitu udah irasional, jangan pakai rasional. Nah yang terakhir nih, jembatan Sirat. Ada orang yang menolak, mana ada katanya jembatan lebih tipis sehelai rambut dibelah 7. Lo pakai akal mikirnya, ya kan? Lah mikirnya pakai akal mah nggak bisa diterima, gimana juga? Lah iya, bukan akal, udah gitu mah masalah akhirat tuh bukan akal. Kata dia mana ada katanya. Lah jangan kan kaki, ya jari jemari kita aja kita taruh rambut satu, lah gedean tangan kita masih jari jemari. Lah iya, apalagi kaki. Lah mikirnya pakai apa dia? Benar-benar akal juga masih di sana, lah kagak bisa ya. Paipan pakai sapi. Bisa ya. Sedotannya rubuh. Enggak jemput. Kalau rasa takut udah nggak ada, ya rasa takut nggak ada, selamat. Rasa sedih nggak ada, bakal sampai ke tujuan. Nah itu mudzakarah kita tafsir pada malam hari ini ya. Ya mungkin diantaranya inti pelajarannya, kalau kita bisa untuk segalanya menyerahkan kepada Allah SWT, silahkan, itu yang terbaik memang. Tapi minimal lebih banyak dah ya, minimal lebih banyak kita menyerahkan urusan kehidupan kita kepada Allah. Tapi tetap harus ada ikhtiar ya, usaha yang terbaik gitu ya. Jangan nggak ada ikhtiar atau nggak ada usaha yang terbaik, jangan. Jam berapa nih? Sore. Hah? 11. 10.30. Oh ya udah. Gimana? Mau pertanyaan sekarang atau nanti?
Nantinya pas pulang. Pas Kang Yai udah pulang tanya. Pulang. Tapi paham ya, insya Allah paham ya. Insyaallah. Ya, insya Allah paham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal waba virus corona COVID-19 wa qina syarrad da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Li khamsatun utbi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utbi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utbi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.